hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Video kali ini saya tujukan terutama buat Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Pak Roni Dwi Susanto. Mungkin bapak-bapak tidak tahu, saat ini ada persoalan serius dalam pengadaan alat kesehatan alkes di Rumah Sakit Indonesia. Kondisinya menakutkan. Mayoritas rumah sakit pemerintah saat ini tidak bisa beroperasi secara optimal karena mereka tidak memiliki alat kesehatan yang dibutuhkan. Lebih jauh, karena ketidaklengkapan peralatan ini, rakyat bisa menjadi korban. Bahkan gara-gara kekacauan ini akan banyak pasien tidak dilayani dengan cara seharusnya sehingga mereka bisa kehilangan nyawa hanya karena buruknya alat kesehatan yang tersedia. Apalagi di era pandemi ini. Padahal masalahnya sederhana. Pemerintah pusat sebenarnya sudah mengucurkan dana sangat cukup bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun rumah sakit tidak bisa membeli alat kesehatan yang mereka butuhkan karena mereka takut pembelian tersebut bisa membuat mereka dianggap melanggar hukum dan membawa mereka ke pengadilan. Jadi uangnya ada, tapi uangnya tidak bisa digunakan. Dan uangnya tidak bisa digunakan karena ada kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan LKPP yang mempersulit hidup mereka. Gara-gara kebijakan yang mengherankan, rumah sakit dan pasien menjadi korban. Saya minta maaf kepada Kepala LKPP Pak Roni. Tapi saya harus katakan, dari apa yang saya ketahui, masalah utama dari kekacauan pengadaan alkes ini ada di LKPP. Masalah utamanya, sebagian besar alkes tidak kunjung ditayangkan di e-katalog alkes. Bagi para penonton, izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi. Mungkin tidak sederhana, tapi ini penting sekali saya jelaskan agar masyarakat tahu duduk persoalannya. Begini ceritanya. Di Indonesia, sejak era Pak Jokowi, ada kebijakan e-katalog alat kesehatan di bawah LKPP. Jadi semua alat kesehatan yang hendak diperdagangkan di Indonesia harus termuat dalam e-katalog tersebut. Dan alasannya sangat luhur. Tidak sembarang perusahaan berhak menjual alat kesehatan di Indonesia. Alat kesehatan yang buruk sangat mungkin mengancam jiwa pasien. Karena itu, agar bisa dijual di Indonesia, alat kesehatan wajib memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Setiap alat kesehatan harus memenuhi standar yang tidak sederhana. Kalau cuma masker atau sarung tangan sih masih lumayan mudah pemenuhan standarnya. Tapi bagaimana dengan alat suntik, infus, alat pacu jantung, inkubator, alat kemoterapi, ventilator, dan seterusnya. Begitu juga alkes itu bukan seperti barang elektronik di mana pembeli bisa membeli langsung dari marketplace. Kemudian setelah memesan tinggal menunggu kedatangan produk tersebut dan ketika barang datang bisa langsung dioperasikan dengan mengikuti manual yang dikirim bersama produk. Kalaupun ada salah pencet atau salah menghubungkan kabel atau salah teknis lainnya, dampaknya nggak serius-serius amat. Paling si konsumen bingung kok alatnya nggak jalan atau suaranya kok hilang atau gambarnya kok buram. Tapi setelah baca manual sebentar, atau telepon teman, atau utak-atik sendiri, alat akan beroperasi dengan baik. Ini tidak bisa dilakukan pada alat kesehatan. Kalau alat salah digunakan, seperti yang saya katakan, nyawa orang bisa melayang. Atau kalaupun tidak sedramatis seperti itu, pasien bisa tidak kunjung sembuh atau bahkan kondisinya memburuk. Karena itu paket pembelian alat kesehatan harus lengkap. Di luar produk, penjual seringkali harus melakukan juga pelatihan, asistensi pengoperasian, perawatan, pemeliharaan, kalibrasi, dan seterusnya. Alat kesehatan itu memang bisnis yang rumit. Jadi kalau pemerintah intervensi dengan berusaha mengatur peredarannya di Indonesia, itu adalah langkah yang sangat tepat. Alat kesehatan harus memiliki nomor izin edar dan untuk memperoleh nomor izin edar, produk harus lolos uji kelayakan.
Namun setelah layak edar pun masih ada satu masalah krusial lagi, soal harga. Ini terutama terkait dengan rumah sakit pemerintah yang tersebar di Indonesia. Rumah sakit perlu membeli alat kesehatan dengan harga yang terjangkau dan layak. Karena itulah perusahaan alat kesehatan harus mencapai kesepakatan dengan pemerintah tentang harga yang ditetapkan. Baru setelah kesepakatan harga tercapai, produk tersebut bisa ditawarkan. Agar segenap proses perdagangan ini bisa terkendali dengan baik, pemerintah mengeluarkan e-katalog alat kesehatan. E-katalog ini diatur kebijakannya dan dikelola oleh LKPP. Logikanya sama dengan marketplace biasa seperti Tokopedia atau Bukalapak atau yang lainnya. Ketika calon pengguna membuka e-katalog, dia akan menemukan jenis-jenis alat kesehatan dibutuhkan, merek, produsen, nomor izin edar, informasi tentang manfaat, keunggulan, dan lain-lain termasuk harga. Bila diterapkan dengan benar, banyak manfaat bisa diperoleh. Produsen barang tidak harus menghubungi satu persatu calon pembeli. E-katalog ini sekaligus berfungsi sebagai alat pemasaran dan promosi. Rumah sakit tidak perlu susah payah mencari produk yang mereka butuhkan, bahkan dengan harga yang pasti. Rumah sakit tahu bahwa produk yang ditawarkan itu layak dan secara resmi diakui. Di e-katalog tidak akan ada produk abal-abal, KW, cacat, atau sudah pernah ditolak. E-katalog akan membuat mafia alkes sulit untuk bermain. Peluang markup atau kickback oleh pejabat rumah sakit bersama penjual alkes sulit dilakukan. Setiap pembelian harus merujuk pada harga yang tertera di e-katalog. Dalam proses audit, Badan Pemeriksa Keuangan tinggal melihat kesesuaian antara dana yang dikeluarkan dengan harga yang tertera di e-katalog. Skemanya ideal. Karena itulah semua perusahaan alat kesehatan yang akan menawarkan produknya pada lembaga pemerintah harus mengupload penawarannya di e-katalog. Perusahaan memberikan datanya pada LKPP, penawaran itu akan diperiksa secara seksama oleh LKPP dan perusahaan akan mencari kesepakatan harga, dan kalau itu semua sudah tercapai, produk akan muncul di e-katalog. Di sisi lain ditetapkan bahwa semua rumah sakit pemerintah harus membeli barang melalui e-katalog. Memang dalam kondisi tertentu mereka bisa melakukan penunjukan langsung. Namun untuk sebagian besar pembelian, rumah sakit patuh mengikuti ketentuan untuk membeli melalui e-katalog. Rumah sakit patuh karena mereka takut kalau sampai melakukan pembelian tanpa melalui e-katalog, mereka akan menghadapi ancaman hukuman. Sekedar catatan, pembelian oleh rumah sakit pemerintah ini mencapai sekitar 80% dari total pembelian alkes di Indonesia. Jadi menempati posisi menentukan. Semua berjalan baik sampai akhir tahun lalu. Beda dengan misalnya Tokopedia, pemuatan penawaran produk di e-katalog LKPP ini tidak bisa dilakukan setiap saat. LKPP menetapkan waktu kapan para produsen alkes bisa memasukkan proposal penawaran produk agar bisa dimuat dalam e-katalog. Terakhir kali penawaran dalam jumlah besar itu diunggah pada 2018. Pada Desember 2020, kontrak pemuatan penawaran sebagian besar produk berakhir. Karena itu, pada 2021 seharusnya ada e-katalog alat kesehatan baru. Tapi agar e-katalog itu bisa ditulis ulang, seluruh proses pengajuan, pengujian ulang, pemeriksaan, penetapan harga harus diulang. Sebenarnya sih harusnya semua juga nggak rumit. Seharusnya ditinjau saja daftar produk yang sudah termuat dalam e-katalog dan diperbaiki, ditambahkan, dikurangi, dan diubah bagian-bagian yang perlu berubah. Celakanya yang berlangsung tidak sesederhana itu. Saat ini, pada Juni 2021, e-katalog baru itu tidak kunjung difinalkan LKPP. Jadi penawaran produk-produk lama sudah diturunkan, di take down, sementara penawaran versi terkini tidak dinaikkan. Memang masih ada yang termuat di e-katalog, tapi yang ditawarkan cuma sekitar 12% dari seluruh produk yang sebenarnya tersedia. Yang ditawarkan itu juga umumnya yang berteknologi rendah.
Ini menimbulkan kekacauan luar biasa yang bisa mengorbankan nyawa dan kesehatan rakyat Indonesia. Akibat pertamanya, rumah sakit pemerintah memutuskan tidak belanja alat kesehatan. Mereka khawatir kalau mereka membeli tidak lewat e-katalog, di kemudian hari mereka bisa terkena perkara hukum. Karena alat kesehatan tidak dibeli, pelayanan kesehatan pun menjadi memburuk. Kalau Anda misalnya mendengar ada kasus-kasus di mana rumah sakit tidak memiliki cukup ventilator dalam suasana pandemi, sangat mungkin itu terjadi karena mereka memang tidak membeli tambahan ventilator meskipun sebenarnya anggaran tersedia. Dan celakanya lagi, 1 bulan dari sekarang, kalau dana alokasi khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat tidak digunakan oleh daerah, dana tersebut akan ditarik kembali ke Jakarta. Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sempat mengkritik pemerintahan daerah yang tidak memanfaatkan dana ke daerah yang sudah dikucurkan. Dalam kasus alat kesehatan, ironisnya, mandeknya dana tersebut terjadi akibat kebijakan LKPP yang membuat penyerapan dana memang tidak mungkin dilakukan. Jadi dananya tersedia berlimpah, tapi tidak bisa dibelanjakan karena kelambanan LKPP ini. Dan akibat terakhir tentu saja adalah soal mafia alkes. Seperti saya katakan, kewajiban e-katalog ini akan mempersulit mafia alat kesehatan yang berusaha mengeksploitasi keuntungan dari pasar Indonesia yang sangat besar ini, apalagi di era pandemi. Kini tanpa e-katalog, pasar alat kesehatan menjadi rimba raya tanpa kendali. Saat ini Indonesia dibanjiri oleh kehadiran alat kesehatan yang tidak memiliki nomor izin edar, mungkin lebih murah dari yang resmi tapi berkualitas rendah, tidak melalui proses uji memadai, dan bisa saja diimpor langsung dari luar negeri. Produk-produk tersebut bukan saja merugikan negara, tapi juga membahayakan pasien karena dalam paket penjualan lazim tidak disertai pelatihan, asistensi pemasangan dan penggunaan, pemeliharaan, serta juga pelayanan purna jual yang memadai. Alat kesehatan menjadi produk yang diperdagangkan dengan cara sembarangan, bahkan dijual di pasar gelap. Karena itu, seperti saya katakan di awal, saya memohon Pak Presiden, Pak Menteri Kesehatan, Pak Pimpinan LKPP untuk segera mengakhiri kekacauan ini. Yang diperlukan hanyalah kebijakan yang sama sekali tidak sulit dan rumit. Perbarui saja penawaran produk-produk alat kesehatan ke e-katalog LKPP. Sesederhana itu. Rasanya tidak ada alasan yang masuk akal untuk menundanya. Demi rakyat Indonesia, semoga harapan ini bisa segera dipenuhi. Mari kita semua gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.